Sosok jasad korban pesawat jatuh yang ditemukan di jurang 200 meter dari titik serpihan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu, 18 Januari 2026. Korban berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter dari titik serpihan pesawat. Hingga Minggu sore, sosok korban belum dapat diidentifikasi secara pasti karena proses evakuasi masih berlangsung. Lokasi korban yang berada jauh di dasar jurang serta kondisi medan ekstrim membuat tim SAR harus bekerja ekstra dengan peralatan khusus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyebut korban ditemukan pada pukul 14.20 WITA saat tim melakukan penyisiran lanjutan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Korban ditemukan di koordinat 045444, LS dan 1194448, BT, berada di jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter, ujar Arif. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawoko juga membenarkan penemuan satu korban tersebut. Menurut Pangdam, kondisi korban belum dapat dipastikan karena proses evakuasi masih berlangsung dan terkendala cuaca berkabut serta hujan yang datang tiba-tiba. Kondisi cuaca di kawasan Gunung Bulu Saraung memang tidak menentu, dengan jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut tebal. Secara keseluruhan kami belum bisa menyampaikan di sini, yang jelas butuh effort yang cukup kerasa karena memang kondisinya luar biasa, ucapnya. Kondisi medan dan cuaca yang berkabut di lokasi penemuan korban itu, menyulitkan tim SAR. Meski begitu, medan tersebut dinilai tak sesulit saat berjalan ke posko Aju Tompo Bulu. Diketahui, cuaca di Desa Tompo Bulu dan Puncak Bulu Saraung memang tidak menentu. Cuaca sempat cerah berawan, namun tiba-tiba berubah mendung dan hujan pada Minggu hari ini. Sementara itu, kondisi di puncak gunung yakni kabut tebal, sehingga jarak pandang sangat minim. Untuk diketahui, Gunung Bulu Saraung merupakan bagian dari kawasan Kars Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, TN Babul, dengan ketinggian sekitar 1.353 meter di atas permukaan laut. Lokasi inilah yang menjadi area ditemukannya serpihan pesawat ATR 42500 yang membawa 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Pesawat dengan registrasi PKTHT tersebut dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu, 17 Januari 2026. Hingga kini, operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Sosok Reski pendaki lihat pesawat ATR Indonesia Air Transport kikis Gunung Bulu Saraung. Dua pendaki melihat pesawat ATR 42500 di puncak Gunung Bulu Saraung Kabupaten Pangkep Sulsel Sabtu, 17 Januari 2026, siang. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 13 WITA. Kedua pendaki muda itu Reski, 20, dan Muslimin, 18. Awalnya Reski dan Muslimin sedang menikmati pemandangan dari ketinggian. Tiba-tiba mereka melihat pesawat ATR 42500. Rizky dan Muslim baru pertama kali mendaki ke Gunung Bulu Saraung, di perbatasan segitiga Pangkep Maros, Bone. Sebelumnya di Gunung Lapalaona, Baru, 1013 mdpl. Saya lihat pesawatnya dikikis itu Gunung Bulu Saraung, lalu meledak dan terbakar, kata Reski dengan suara masih bergetar saat menceritakan kembali peristiwa yang ia saksikan. Pesawat yang dimaksud adalah ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport. Pesawat ini disewa untuk mendukung tim Air Surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Saat kejadian, Reski dan Muslimin berada di puncak Bulu Saraung. Tanpa peringatan, sebuah pesawat melintas rendah di hadapan mereka. Sekitar jam 1 siang, pukul 13 WITA, tutur Reski singkat. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghantam lereng gunung. Ledakan disertai api membuat Reski dan Muslimin terpaku ketakutan. Jarak mereka dengan lokasi ledakan disebut Reski hanya sekitar 100 meter. Meledak dan ada api. Saya dapat serpihan yang berhamburan, ujar Reski, alumnus Pondok Pesantren Dede Ito Baraka, Siwa, Kabupaten Wajo. Reski mengaku tidak sempat merekam kejadian secara utuh karena semuanya berlangsung sangat cepat. Cepat sekali, kejadiannya, tuturnya. Meski demikian, usai ledakan, keduanya menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa dokumen yang ikut terhambur.
Penemuan itu sempat direkam Reski menggunakan ponselnya sebagai bukti awal. Pesawat tersebut diketahui mengangkut 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Ferry Irawan, penata muda tingkat I, analis kapal pengawas, Deden Mulyana, penata muda tingkat I, pengelola barang milik negara, dan Yoga Noval, operator foto udara. Dilanda rasa takut dan khawatir akan kondisi sekitar, Reski dan Muslimin akhirnya memutuskan turun gunung. Mereka kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah salat Asyar, namun membawa kabar duka dan serpihan dari tragedi kecelakaan pertama di dunia aviasi tanah air awal 2026. Sebelumnya, sebuah pesawat ATR 42500 yang dioperasikan Indonesia Air Transport dilaporkan mengalami hilang kontak di wilayah Sulawesi Selatan saat dalam penerbangan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pesawat dengan nomor registrasi PKTHT itu diketahui mengangkut 10 orang yang terdiri dari awak dan penumpang. Pesawat turboprop tersebut selama ini digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk mendukung kegiatan patroli maritim. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian sekaligus verifikasi di area yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Basarnas menegaskan bahwa fokus utama operasi saat ini adalah menemukan titik pasti keberadaan pesawat serta memastikan kondisi seluruh awak dan penumpang. Proses pencarian dihadapkan pada tantangan medan yang sulit, mengingat lokasi didominasi kawasan pegunungan dan hutan lebat. Identitas penumpang dan kru pesawat IAT yang diduga jatuh, 3 orang pegawai KKP. Identitas penumpang dan kru pesawat ATR 42500 yang dioperasikan PT Indonesia Air Transport, IAT, yang hilang kontak dan diduga jatuh, akhirnya terungkap. Pesawat ATR 42500 yang diduga jatuh itu dikabarkan mengangkut 10 orang. 3 di antara 10 orang tersebut dipastikan merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Kepastian itu disampaikan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Insiden pesawat IAT hilang kontak dan diduga jatuh di kawasan Maros, Sulawesi Selatan, tersebut terjadi saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, pada Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 13.17 WITA. Pesawat ATR 42500 adalah pesawat turboprop regional buatan ATR, Aerospatiale Alenia, yang dirancang untuk rute jarak pendek menengah, terutama ke bandara kecil atau daerah terpencil. Adapun penggunaan ATR 42500 banyak dipakai maskapai regional di berbagai negara, termasuk untuk penerbangan perintis dan rute antar pulau. Di Indonesia, tipe ATR, termasuk seri 4272, populer karena cocok dengan kondisi geografis. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunnews.com, Trenggono menyampaikan, berdasarkan laporan terakhir pada pukul 19.20 WIB, status pesawat, kru, dan seluruh penumpang masih dalam tahap pencarian dan pertolongan. Saat ini pesawat, kru, dan penumpang masih dalam proses search and rescue oleh tim SAR gabungan. Kami mohon doa dari semua pihak agar segera ditemukan dan diketahui secara pasti apa yang terjadi, ujar Trenggono dalam keterangan pers, Sabtu malam live YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait logo Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pesawat tersebut. Menurut Trenggono, memang terdapat pegawai KKP di dalam pesawat yang tengah menjalankan tugas negara.